game that we reacted because you never know what the next. Arsenal akhirnya telah kembali ke partai final Liga Champions. Buat para Gunner, sudah pasti ini adalah momen yang paling kalian nantikan. Tapi jangan senang dulu. Lawan yang akan dihadapi tim kesayangan kalian adalah PSG. Kalau kalian berpikir ini adalah PSG yang sama, kalian salah, Bung. PSG yang kalian kenal dulu sudah tidak ada. Luis Enrique mengubah segalanya menjadi lebih gila. Bayern Munchen sudah merasakan hal itu. Wakil Jerman itu dibuat terkapar di rumah sendiri. Enrique ternyata punya banyak jebakan yang sulit ditebak, bahkan untuk pelatih sekelas Mikel Arteta sekalipun. Pertanyaannya adalah, apakah Arteta sudah melihat semua yang Luis Enrique sembunyikan? Simak ulasan lengkapnya dan mari kita bedah mengapa Arteta harus ketar-ketir dengan PSG yang sekarang. Siapa yang menyangka Arsenal bakal ada di sini? Setelah bertahun-tahun puasa gelar melewati musim-musim yang menyakitkan, Mikel Arteta akhirnya membawa The Gunners ke panggung paling bergengsi di Eropa. 20 tahun penantian, final Liga Champions bukan lagi mimpi di siang bolong buat Arsenal. Perjalanan mereka ke Budapest bukan kebetulan. Arsenal menyingkirkan Atletico Madrid dengan cara meyakinkan. Disiplin defensif, pressing terorganisir, dan ketajaman di momen krusial. Arteta membuktikan dia tahu cara meracik tim untuk bertahan di kompetisi paling ketat di dunia. Emirates berpesta malam itu. Wajar saja, sudah satu generasi mereka jadi olokan seluruh dunia, dicap sebagai badut penggembira di UCL. Gunner sah-sah saja berbangga. Tapi mereka harus tahu masalah besar akan muncul dari sini. Karena lawan yang akan dihadapi adalah lawan terkuat di muka bumi ini. Disinilah masalahnya mulai muncul. Menyingkirkan Atletico adalah satu hal. Menghadapi PSG versi Luis Enrique adalah cerita yang sama sekali berbeda. Secara penampilan dan perawakan, Enrique masih pria yang sama seperti 1, 2, atau 4 tahun yang lalu. Tapi di balik itu, ia menyimpan sesuatu yang lebih misterius. Kalau ada yang bilang PSG cuma beruntung bisa lolos ke final, itu salah besar. Tim yang menghancurkan Liverpool 4-0 agregat, lalu menyingkirkan Bayern dalam duel 9 gol, masih dibilang beruntung. Mereka memang diuntungkan wasit. Tapi bukan berarti mereka tidak layak ada di Budapest. Sepanjang fase Liga hingga semifinal, PSG memperlihatkan lini serang yang menakutkan. Bisa Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, dan Desire Doué terus menebar teror berbahaya ke setiap gawang lawan yang mereka hadapi. Semua dibuat takut dengan keganasan Trisula serang PSG. Lihat saja bagaimana mereka membantai Liverpool. 4 gol tanpa balas dalam 2 leg. Meski Liverpool sedang carut-marut musim ini, mereka bukan tim yang bisa diremehkan. PSG tampil dengan pressing intens, transisi kilat, dan finishing yang sangat klinis. Itu adalah bukti bahwa Enrique telah memasak skuadnya dengan sangat matang. Lawan Bayern di leg pertama semifinal pun tidak kalah dramatis. 9 gol tercipta. PSG memang kebobolan 4 gol, tapi mereka tidak panik ketika mendapat tekanan. Bahkan di laga itu Dembele dan kolega membuat seorang Manuel Neuer seperti kiper SSP yang baru ikut latihan. Lihat juga kedalaman skuad yang dimiliki. Ibarat bermain kartu, semua kartu yang dipegang Enrique ini adalah kartu as. Misal kalau Dembele tak bisa bermain, masih ada Gonzalo Ramos. Kalau Trisula maut mereka tak bisa turun bersamaan, masih ada Mayulu, Barcola, atau Mbaye. Tim ini terlalu menakutkan dan terlalu sempurna untuk setiap lawannya. Luis Enrique adalah alasan terbesar kenapa PSG berubah jadi monster. Orang terlalu fokus pada pemain, padahal otak dibalik semuanya adalah Enrique.
Belakangan dengan lini serang super mengerikan, orang mengira kalau Enrique cuma punya satu identitas. Tapi di laga semifinal leg kedua, Enrique memperlihatkan wajah lainnya. Lihat saja bagaimana lini depan Bayern dibuat frustasi di laga tersebut. Selepas gol cepat Ousmane Dembele, Enrique menerapkan taktik yang membuat siapapun terkaget-kaget. Sejak kapan PSG bisa main kayak gini? Enrique memasang strategi 5-3-2. Tepat, strategi yang banyak dikenal orang sebagai parkir bus. Saat biasanya PSG melakukan pressing gila-gilaan, kali ini mereka memilih melakukan pendekatan man-to-man marking. Pertahanan rapat ini seolah memperlihatkan wajah kedua Enrique. Sampai kemudian ketika bola berhasil direbut, muncullah wajah ketiga, strategi counter yang sangat cepat. Nah, masalah terbesar buat Arteta adalah dia tidak akan tahu wajah mana yang muncul duluan. Enrique pun memasang wajah jahat selepas menaklukkan Bayern Munchen. Dirinya ditanya soal pilihan taktik yang dipakai. Namun apa jawabannya? Enrique cuma menjawab, "Aku tak mau menjelaskan taktiku, karena Anda pasti tidak akan paham." Kalimat ini tidak hanya berlaku buat jurnalis yang menanyainya, tapi secara gamblang berlaku juga buat Mikel Arteta. Enrique tampaknya sedang melempar sindiran. Coba tebak taktik apa yang akan kumainkan. Salah strategi sedikit saja, maka ini akan berakhir bencana buat Arsenal. Perjalanan Arteta sebenarnya pantas kita hormati. Banyak orang dulu menganggap dia cuma murid Guardiola yang lagi cosplay jadi pelatih si botak itu. Tapi sekarang dia membawa Arsenal kembali ke final Liga Champions. Itu bukan pencapaian kecil. Dia membangun ulang identitas klub yang sempat kehilangan arah selama bertahun-tahun. Tapi sebenarnya final ini akan menunjukkan apakah Arteta benar-benar siap jadi pelatih elit kelas dunia atau belum. Karena membangun proyek itu satu hal, sementara memenangkan final Liga Champions itu hal lain. Banyak pelatih hebat hancur di panggung sebesar ini, kendati sudah mempersiapkan skuad dengan sangat baik. Masalahnya, Arteta belum pernah merasakan panggung sebesar ini. Sementara itu, Enrique adalah figur yang sudah kenyang asam garam. 2 kali sudah Enrique menjejakkan kakinya di final kompetisi paling bergengsi benua biru itu. Catatan 2 trofi menjadi bukti betapa mengerikannya Enrique ketika sudah sampai di fase ini. Benturan inilah yang membuat final ini menarik. Arteta membawa mimpi besar Arsenal yang lama hilang. Enrique membawa pengalaman menghancurkan mimpi seperti itu. Satu datang dengan api ambisi, satu lagi datang dengan mental veteran perang. Kita lihat saja apakah Arteta bisa mengatasi tekanan seperti ini atau tidak. Musim ini kita semua pastinya tahu banyak netral mulai mendukung Arsenal karena cerita mereka terasa romantis. Bak Cinderella, klub muda, pelatih muda, proyek jangka panjang dan penantian panjang menuju final. Tapi sepak bola Eropa sebenarnya tidak peduli pada cerita indah. PSG datang untuk menghancurkan mimpi mereka. PSG sekarang bermain seperti tim yang sadar mereka lebih kuat dari lawannya. Tidak panik, tidak terburu-buru, dan tidak haus validasi publik lagi. Ini berbeda dengan PSG era lama selalu ingin diakui dunia. Luis Enrique menghilangkan rasa insecure itu. Sekarang mereka bermain dengan aura dingin dan bahkan bisa berganti-ganti wajah. Ingat ketika Inter Milan dibantai PSG di final yang lalu? Siapa mengira kalau final akan berubah jadi ajang pembantaian sekejam itu? Di sini semua beban ada pada diri Mikel Arteta. Ironisnya ketika itu Inter juga sama-sama sedang memperjuangkan gelar Liga dan Liga Champions. Kejeniusan Arteta akan benar-benar diuji. Kemampuannya membaca PSG akan menentukan langkah Arsenal selanjutnya. Arsenal harus memilih mau mencetak sejarah dengan cara positif atau negatif. Mau akhiri puasa trofi atau mengikut jejak Inter yang musim lalu jadi samsak PSG. Jadi, ya Arsenal boleh bermimpi mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka.
Tapi kalau melihat performa, pengalaman, dan fleksibilitas taktik saat ini, kita harusnya lebih takut pada PSG dibanding percaya penuh pada Arsenal. Kalau menurut kalian, akankah Arsenal berjaya? Atau mereka justru jadi korban PSG selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.